Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'du fa ibadallah. Ittaqullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ataqiba bi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita pada malam hari ini kembali insyaallah akan melanjutkan pengajian kita yaitu kitab Futuhul Arifin halaman 77, yaitu kira-kira di pertengahan lembar tenan. Bala itu boleh kita sebut bahwa datang daripada Tuhan. Nah, kita mulai. Bala itu boleh kita sebut bahwa datangnya daripada Tuhan apabila memberikan pengertian kepada lainnya atau menginsafinya. Maka oleh hawa nafsu membujuknya bahwa kau ini orang yang banyak ibadat, engkau melebihi daripada orang lain. Lalu timbul perasaan ujub dan megah, yang mana keduanya itu sangat merusak amal ibadah dan tersesatlah tujuannya. Atau katanya, kau masih muda, biarlah dahulu engkau berbuat maksiat. Nanti saja dulu engkau bertobat. Karena pengampunan Tuhan masih luas. Berapa saja banyak dosa apabila bertobat nanti Tuhan tetap mengampuninya. Meskipun dekat penghabisan umur, maka dengan bujukan itu ia tertipu karena karena umur di tangan Tuhan. Sebelum lagi ia bertobat, ajal telah sampai. Sehingga mati dengan menanggungkan dosa yang bertimbun-timbun. Nah, kita boleh ke bala itu boleh kita sebut bahwa datangnya daripada Tuhan apabila untuk memberikan pengertian kepada lainnya atau menginsafinya. Nah, jadi kayak ini. Kita nih hidup macam-macam. Ada senang, ada susah. Ada nyaman, ada sakit. Ada sehat, ada garing. Itu manusia. Nah, mau kada mau antara dua macam itu pasti kita menemuinya. Nah, lamun kada sehat, nyaman. Sakit, bila kada sehat, sakit. Bila kada senang, susah. Bila kada sugih, miskin. Nah, itu pasti menemui semuanya manusia itu ada. Mesti kita terdapat hal yang kayak itu. Jadi ujar sidin tadi. Nah, bala itu kita sebut boleh juga datangnya daripada Tuhan. Nah, lalu orang garing, orang apa, orang sakit macam-macam, atau kesusahan dan sebagainya, nah, atau ditimpa musibah, boleh itu dikatakan bala. Bala. Nah, bisa dikatakan bala.
bala daripada Tuhan. Nah, apa gunanya? Bala itu boleh kita sebut tadi bahwa datang daripada Allah, daripada Tuhan. Apabila untuk memberikan pengertian kepada lainnya. Nah, supaya kita tahu, supaya kita mengerti, supaya orang lain dapat tahu juga lah. Nah, jadi untuk memberikan pengertian. Maka oleh hawa nafsu, tapi oleh hawa nafsu lain pulang. Jadi hawa nafsu maka oleh hawa nafsu mengatakan, membujuknya, kau ini orang yang banyak ibadat, engkau melebihi daripada orang lain. Nah, kita dibujuk oleh hawa nafsu, jadi hawa nafsu, ikam ini orang ibadat. Nah, banyak pada orang lain, ujar hawa nafsu. Hawa nafsu itu datang dari mana? Ulang dah. Hawa nafsu dah nama bujuk kita dah memadahkan kayak itu dibisikinya hati kita nah, dibisikinya. Oh, ikam ini banyak ibadat. Ikam kada banyak berdosa, nah engkau melebihi daripada orang lain, dia ujarnya nih dari hawa nafsu. Lalu timbul perasaan kita ujub. Ujub itu artinya rasa bangga, rasa megah, rasa hebat, rasa harap gitu. Malam sudah kita kisahkan di mana sekarang datangan itu? Datangan itu di mana? Rasa ujub, rasa riya, rasa megah, rasa beda iblis dan setan. Semunyaan kita nih siapakah kada yang lepas daripada bujukan rayuan iblis dan setan. Nah, sebertaan kita dibujuknya, dirayunya kita oleh iblis dan setan. Hendak bersedekah. Jadi iblis kamu berapa bersedekah? Banyaknya Pak. Nah, banyaknya bersedekah, kebanyakan itu ikam kada cukup. Nah, halus sih lawan duit. Nah, jadi tadi hendak membuat kecelengan 10.000, keganalan jadi iblis. 5.000 kan banyak sudah. Ganti pulang 5.000. Hanya rasa kebanyakan pulang. Habisannya arah memberi 5 juga, tapi 5 berapa tuh 6 bulat dah. 6 bulat berapa? 500 rupiah. Semalam ada orang lah. Sedang lah. Nah, ya Tuhan ini dibujuknya juga tahu kira-kira. Semalam ada orang datang dan kita nih ke rumah kok. Ada ke rumah, tapi walau selanjutnya kan kada tahu kah. Lalu hendak wakaf ke masjid nih. Nah wakaf jurang hendak bawa ke masjid, kita hendak barin apa? Hendak barin apa aja malam tu kadingan lagi kok. Jurang datangnya aja ke masjid ada yang namanya panitia. Itu kira-kira tah dibujuknya juga harus saja banyak terbuang duit aja karena banyak yang perlu lain, nah baik diteruskan lah. Engkau melebihi, jadi tadi dibujukan iblis lah, melebihi daripada orang lain. Timbullah perasaan ujub. Ujub itu artinya rasa harap, rasa megah dan megah. Yang mana keduanya itu merusak amal ibadat. Jadi iblis itu sudah kukatakan semalam, datang lawan kita nih, andaknya tuh was-was tuh di sebelah kiri sini, di hati. Sudah semalam aku jelaskan tentang hati. Bahwa hati itu dirabutakan lawan antara iblis setan lawan malaikat rahmat. Iblis membujuk kita supaya jangan berbuat amal. Iblis membujuk kita supaya jangan berbuat ibadah. Iblis membujuk kita supaya banyak-banyak berbuat jahat. Iblis. Tetapi malaikat rahmat membujuk kita supaya banyak-banyak beribadat, banyak-banyak beramal, banyak-banyak bersedekah. Nah itu seberatan kita tak.
Di mana? Yaitu di dada kita sebelah kiri. Nang dikatakan di kita hati. Di hati kita itu iblis bersarang. Maaflah karena bengusan. Jadi kita dirayunya nih iblis. Nah, jadi hati kita tuh andaknya sebelah kiri hati. Apa? Iya, nang ujuran jantung beda fungsinya nang setiap saat itu setiap waktu itu jantung kita berhinak pak kita bernapas masuk udara yang baik keluarkan kena udara yang jahat. Nah itu jantung nah, fungsinya. Tapi jantung fungsi yang lain itu dimasuk iblis kasih itunya dikasih itu membujuk kita nang hendak sembahyang, hendak kamu sigit darahnya, hendak sembahyang bersubuh bangun kada hendak bertahajud kada kawa dilarangnya oleh iblis. Nah. Jadi semuanya itu merusak amal ibadah. Nah, maka tersesatlah tujuan kita atau katanya apa ujar iblis, engkau ini masih muda, ikam anom lagi. Anom aja ikam ini bahapa menghemat ibadat bahapa panjang lagi umur kita ikam ini. Hanya misalnya 17 tahun. Hanya misalnya 20 tahun. Nah, lainnya orang tua-tua itu sudah parak lawan kubur. Lah. Uban sudah bambur, makan lawan bubur, hidup sudah parak lawan kubur. Ujar iblis, manunya, nah, masih mudanya, biarlah dahulu engkau berbuat maksiatnya. Tentu saja nanti saja engkau bertobat kena nak bertobat kena kau juga ditahannya oleh iblis karena pengampunan Tuhan masih luas ujar iblis berapa saja dosa abida bertobat nanti Tuhan tetap mengampuninya. Nah ujar iblis ikam berapa banyak aja dosa ikam kadang bila ikam bertobat habis dosa ikam itu gugur semuaan bersih menjadilah seorang yang bersih suci. Ujar iblis. Ayah kita nih, saya bertahan gitu tak? Saya bertahan kada digodanya oleh iblis. Orang alim kah diusahanya oleh iblis? Yaitu dalam kisah bersisok. Bersisok itu, nah siang malam zikir aja. La ilaha illallah malam. Nah, ya itu ditatainya oleh iblis. Datang, nah ditatainya 4 jam zikir. Lalu bersisa mbahnya haus minum, mbahnya lapar makan, mata kalat guring, si iblis nih kada, berzikir juga coba bayangkan, lah bahari itu beikung bang rupanya ada kayak kita nang ini, nah jadi bersisa ada bertakon, oh ikam nih kayak apa? Kawannya kada sing guringan, kada sing makanan, kada sing minuman, jadi jar bersisa. Ujar iblis, ikam salah. Kita berbuat ibadatnya harus berbuat dosa. Sekali-sekali barang. Lalu kita rasa gair, rasa takutan. Lalu mata nyarak jarinya. Hati takutan. Kalau masuk neraka. Kenapa jadi bersisa? Nyaman aja, asal ada berdosa sebutin aja. Ada berdosa. Ujaran bersisa apa buat dosa tadi? Nah, membunuh orang sekali. Nah, cuma kada kawa jadi bersisa membunuh orang aku. Jika membunuh orang. Pendek kata banyak tapi saja panjang kita kisahkan tuh habis jam kita nih. Jadi sampai disuruhnya akhirnya bejina yang akhirnya hakon bejina naudzubillah minda nang akhir hari sekali nang dijinai tadi lalu dibunuhnya juga oleh bersisa. Akhirnya bersisa mati dalam tiang gantungan. Dengan dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu telah maaflah. Lesman.
Jadi mati dalam keadaan kafir bersisa. Apa ujian iblis? Karena pengampunan Tuhan masih luas. Berapa saja berdosa, apabila bertobat nanti Tuhan tetap mengampuninya. Nah, kata Allah. Kita bujur kayak itu, banyak kayak apa aja dosa kita minta ampun Allah Taala diampuni, berasiham. Nah, lamun kawa lah kita mesti merasa banyak berdosa minta ampunnya, mestilah gitu. Limbah mahadang berdosa banyak. Jadi di wadah kita nih, di wadah kita di Banjar nih, berapa ikung orang nang mati mendadak. Aku pernah kemanakan, juga. Dokter, di dalam situ, dokter Sebedan. Dokter Pauji ada juga kecakan orang dokter Pauji, dokter rumah sakit. Kalau ke sana waktu itunya bertugas di kandangan. Nah, besokan nang bini nih menghadangi lawan nasi nih makan sarapan besokan. Ada saya bangunan. Tunggu. Sekali di hati digarak, sekalinya karas. Apa matinya malam? Dokter kesehatan. Dokter. Itu di rumah sakit di kandangan hasilnya tugas waktu itu. Nah, ini umur kita nih kada berbau jurang. Orang kita sini ada jos menam tuh. Orang di gang berapa gang sini mana kasih tapi kada diam sini lagi aja pindah. Hartan makan, bayangkan hartan makan. Nah, hendak menjud tambah kajar menjud iwak kah. Tas rudup selajur nah. Tinggal ayo bayangkan. Artinya tuh lamun hartan makan tuh sehat benar kalau. Sehat benar. Ada juga kada usah kesakan siapa-siapa mati di pembatuan. Ayo. Hartan berbuat dosa di pembatuan mati. Jadi oleh nang kawan nih supir di bawah bulik pura-pura motor tercabur. Jadi kisahnya mati tercabur supan yo. Seseorang dah mati di pembatuan situ. Jadi banyak benar nang orang mati tahajud. Jadi kita ini kada tahu juga lagi matinya wayah apa? Mati hartan di mobil kah? Mati hartan guring kah? Hartan makan kah? Hartan di silam kah? Kada tahu. Nah, iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal seseorang sampai tidak bisa dia majukan barang sedetik dan bisa diundurkan juga barang sedetik. Kalau sampai waktunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mudah-mudahan kita tuh sampai berzikir, mudah-mudahan kita sampai meninggal dalam husnul khatimah. Jangan su'ul khatimahnya dua. Orang mati itu lain meninggal dalam keadaan husnul khatimah, artinya mati dalam keadaan bagus terakhirnya. Atau mati dalam su'ul khatimah, mati dalam keadaan kejahatan. Baik. Jadi ujian dari iblis memujuk kita supaya tetap ajarnya mungkin akan aja Allah Taala mengampuni. Meskipun kita penghabisan umur, masih penghabisan umur kita. Wajarnya. Lamunnya kawa, ucap, kau berzikir, kau beristighfar. Ya, umur kita itu bila kita sampai waktunya ada kawa lagi dimajukan. Ada kau ditawar-tawar lagi. Maka dengan bujukan itu ia tertipu karena umur di tangan Tuhan. Nah, kada tahu tak. Jadi iblis itu terus senantiasa membujuk kita dibujuknya supaya jangan beribadat, dibujuknya jangan sembahyang, dibujuknya jangan tulak ke Masjid Baitur Rahman. Atau kemana-mana itu iblis ya terus-terusan kayak itu. Lamun nang kada baik disuruhnya terus. Nah, sudah ada kebayang kecakan malam bahwa kita ini digambarkan dikelilingi iblis dan setan. Saya bertahan kita ada. Nah, kita benar-benar melihat
Iblis dan setan itu digambarkan kayak orang hitam orangnya. Iblis tadi. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang tinggi pada kita. Ada yang tinggi banyak benar ada juga. Itu banyak pada iblis ya tak. Nah, di samping itu kita dikelilingi juga oleh yang berbentuk putih. Ada rendah, ada tinggi. Ada tinggi sebertaan. Itu digambarkan adalah malaikat-malaikat rahmat yang menjaga kita. Nah, kita nih dua nenek menjaga kita nih. Dijaga oleh setan, dijaga oleh iblis. Dijaga oleh setan, dijaga oleh malaikat rahmat. Kalau hendak kamu sigit, nah malaikat rahmat menjohonglan kita, ayo tuakan kamu sigit, digerombonginya kita tak. Nah, namun orangnya Pak Amal, gana-gana tak, malaikat gambarannya tak, malaikat membawa kita nih. Nah, kemudian iblis dan setan cuma nang hirang-hirang deh, menjohong, kadosa kamu sikit di rumah aja gin, bapak pengaling-alih itu udah hari pindah kadap, pindah hujan, lainnya kan garing, kena, gitu bisa benarnya malah alasan lah. Itu iblis dan setan membujuk kita dan menjohong kita supaya kada berbuat ibadat. Malaikat menyuruh kita berbuat baik. Karena umur di tangan Tuhan. Ketahuilah kita tadi Hanas sudah kesakan tadi umur dokter aja kan. Aja dadak. Sebelum lagi ia bertobat, ajal sampai sehingga ia mati dengan menanggung dosa yang bertimbun-timbun. Subhanaman satara sitran khususnya bi zuhuril basyariyah wa zahara bi azmatir rububiyyah bi izharil ubudiyah. Maha suci Tuhan yang menutupi rahasia ketentuan dengan nampaknya itu tulisannya maha suci orang yang itu sebenarnya itu Tuhan tak, maksudnya maha suci orang Tuhan yang menutupi rahasia ketentuan dengan nampaknya sifat manusia dan menampakkan kebesaran ketuhanan dalam menampakkan. Nah, jadi apanya maha suci Tuhan yang menutupi rahasia ketentuan dan nampaknya sifat manusia dan menampakkan kebesaran ketuhanan. Kada paham kita? Ya ada sebelahnya dah keterangannya, sudah langsung aja kita sini. Jadi ini para wali ini kekesakan ini lah menampakkan kehambaan rahasia ketentuan keistimewaan. Jadi para wali itu sidin tuh kayak orang kita juga biasa aja, para wali ini, para awliya Allah. Kayak biasa aja. Kayak kita juga. Tapi sidin ada keistimewaan apa? Ialah pengetahuan dan pengenalan yang diberikan Tuhan kepada aulianya, dilimpahkannya ke dalam hati mereka. Nah, lah. Jadi kalau para aulia itu sebenarnya kayak kita juga. Cuma kelainannya di hati sidin itu diandalkan Allah Ta'ala pengertian tentang ketuhanan. Ya nyaring marah kok, demek nyaring marah kok. Keistimewaan ialah pengetahuan dan pengenalan yang diberikan Tuhan kepada aulianya. Nah, jadi ada diberikan Tuhan ke aulia keistimewaan apa? Maka orang lain tidak mengetahui, orang lain tidak tahu.
Jadi orang-orang wali itu nang kayak kita juga sih Dinta. Ada istimewaan, ada nang nampak toh, nang nampak. Cuman yang ada nampak tuh, nang ada tuh hanya hati sidin beda lawan kita. Pakaian sidin kayak kita juga. Pakaian sidin baju tapi sebenarnya lah kayak sidin juga, tapi ada diberikan Tuhan. Siapa orang yang mendapat demikian karena dia seseorang manusia, ini manusia biasa, ada kelihatan ada kelihatan lebihan. Sifatnya juga manusia, kayak manusia beja, makan juga kayak orang juga. Dan di antara mereka masih berusaha, ada yang berusaha juga, ada yang ambil upah, ada yang bahuma, ada yang macam-macam. Nah, untuk hidup sehari-hari, enggak itu. Ada tuh, tapi sidin wali ada. Ada yang berdagang, berdagang tapi wali sebenarnya ada tuh. Bertani dan sebagainya. Maka dengan sifat basyariyahnya, artinya sifat kemanusiaannya, seperti lapar bisa sih. Albang semantang sidin tahu artinya wali, kada bisa lapar juga. Sakit, garing bisa juga. Dan lainnya. Dapat nampak sifat kekurangan. Bisa. Dan berhajat kepada pemberian pemeliharaan dan pertolongan yang ia adalah ubudiyah. Ia adalah sidin itu hamba Tuhan juga biasa. Dan kerendahan hati terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi sidin itu cuma kemuliaan sidin, kebesaran hati sidin lain pada kita biasa. Nah, kayak apa kita kan tahu. Nah, itu para wali itu, para wali, aulia Allah. Jadi kada mesti bangaran wali itu artinya harus batasbih, terus ke pasar-pasar lah, mana-mana. Nah, tapi terus bajubah terus. Kadang itu ada pasti. Kadang-kadang sini biasa nang kayak orang biasa juga. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi sidin karena ubudiyah sin beribadat dan hati sin rendah hati terhadap kebesaran Tuhan dan kemuliaannya. Baik, kita lanjutkan. La tutalib rabbaka bima hurrima bima hurrimat halabika walakin talib nafsaka bita akhuri adabika. Janganlah engkau ma'iktirat. Ma'iktirat itu bahasa kitanya, itu bahasa Banjar asli itu. Ma'iktirat. Tahu lah ma'iktirat kan. Ibu-ibu tahu lah ma'iktirat. Tahu lah Pak. Apa itu ma'iktirat? Bahasa Banjar asli itu bahari itu. Ya, mengira-ngira, meraba-raba lah. Misalnya lelakian melihat binian, wah jangan itu jangan biniku jar, ini. Nah sama intirat karena, lah. Atau binian melihat lakian, nah itu tuh orang itu tuh anu kayaknya karena lah itu mah intirat, bisa mengira-ngira. Nah. Dengan mana? Janganlah engkau mengiktirat akan terlambatnya apa yang engkau pinta. Nah. Jadi kalau bang kita minta lawan Allah Ta'ala, minta rezeki. Kenapa kan dibari-bari jadi rezeki? Maka artinya jasa kaibani fa inni qarib uji budawat da'i zadaan. Bila kau minta lawan Allah Ta'ala, ya diberi, lah dikabulkan doanya. Tapi kada misalnya, kenapa? Apa yang kau pinta, tetapi tuntutlah dirimu dengan ketiadaan adabnya. Nah, jadi nang kayak ini. Apabila kita berdoa, nah tengah malam, subuh, apa aja berdoa, minta rezeki Tuhan, ya Tuhan, minta rezeki.
ulun miskin ya Allah, ulun kada bisa berduit, ulun kada bisa baras apa aja tah. Berikan ya Allah taala. Nah, kada dibari oleh Allah taala. Kada dibari. Hah? Jangan kita madahkan Tuhan yang salah. Nah, Tuhan ini bisa kada dengar. Sakali aku minta nenek. Kada. Allah taala itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Kenapa kada dibari minta? Maka ajar idza sadaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'in fa idza da'an. Allah bila kita meminta Allah Taala pasti memberi. Nah, itu dah. Itu tak? Idza da'an bila kita berdoa diberi Allah Taala. Idza da'an fal yastajibul wal yu'minu bi. Diberi Allah Taala lamun kita berdoa. Nah, itu pasti itu kada bisa ada. Nah, lalu nang kayak ini pulang. Pemberian Tuhan itu kada pasti apa nang kita pinta. Maka aku minta supaya minta duit, perlu benar. Dibari nang lain lah, karena Tuhan mengetahui apa dan bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan seorang. Kita tahu kayak apa kita. Jadi bisa kita minta duit, kada diberi Allah tu duit, diberi nang lain. Diberi Allah nang lain, ujar Allah Taala, ini orang ini kena sakit, lebih baik kesehatan aja. Oh, orang ini kena sudah tua, kena uyuh, lebih baik kada usah diberi apa-apa, anaknya beri anak aja. Jadi maka berdoa minta rezeki, ya Allah, beri rezeki yang banyak, Allah berikan yang halal. Sakalnya batianan dua ikung, sekali anak keluar. Mama mengeluh benar, ya Allah, ulun ini mana kada berduit pulang mulihan anak pulang bertambah, ya Allah, kayak apa ulun? Jar kita nih. Tapi Allah tahu sekalinya anak itu kena nang sugih, orang tuanya sudah tua, kada kau bawa apa lagi. Anak nang sugih, anak nang menjamin kuitan. Nah kayak itu tah bisa terjadi, lah. Nah. Belum pula. Jurang ngaji sudah. Dengan kerendahan hati terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan gitu. Nah, itu. Kalau kita lanjutkan ya. La tutalib rabbaka bita'akhuri maka walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Janganlah engkau mengiktirat, artinya mengiktirat menyerahkan adalah akan Tuhanmu dengan terlambatnya apa yang engkau pinta, tetapi tuntutlah dengan ketiadaan adabmu. Nah, jadi tadi kita beri bahwa kita minta Allah Taala tadi ada sesuatu Allah mengetahui bahwa kita itu karena lamun sudah Tuhan lebih berat kita. Jadi anak aja nanti bari bisa cucu aja karena akan membela kita bisa lah. Jadi terlambatnya apa yang engkau pinta terlambat datang, tetapi tuntutlah dirimu akan ketiadaan adabmu. Jadi boleh jadi juga bisa terjadi kita kurang adab lawan Tuhan. Nah, minta lawan Tuhan rezeki, ya Allah rezeki, tapi kita kurang adab. Nah, kayak apa bagusnya? Jadi diubah-ubah. Nah, kadang-kadang kada berselawat, kadang-kadang kada itu, kada ini. Nah, minta berdoa Allah Taala. Nah, jadi Allah Ta'ala akan memberi aja. Kapan? Apabila kita kadang kawat tahu waktunya. Apabila engkau berdoa kepada Tuhan, meskipun sudah berulang-ulang, tetapi belum juga tampak pemberiannya, janganlah hendaknya engkau mendakwa yang jahat. Jangan dakwa jahat, Allah Ta'ala akan diberi dengan dia bahwa doamu tidak diterima, kadang-kadang diterima. Nah, di setiap doa itu pasti diterima. Tilik dirimu boleh jadi engkau kekurangan adab terhadapnya. Nah, dan barangkali pula masih belum sampai waktunya. Nah, waktunya itu juga waktu Allah memberi itu bila kita kada tahu. Minta aja terus. Pada suatu saat kita akan dapat. Jadi adalah bisa juga kan tadi anak banyak. Ada menang dapat anak yang banyak. Nah, jadi boleh jadi sesudah
kita sudah tua, anak buah kayaknya berrezeki diberinya anak buah. Nah, anak buah yang menanggung kuitan boleh jadi nang kayak itu. Tapi doa kita itu setiap doa manusia itu, setiap doa orang kita itu dikabulkan oleh Tuhan, dikabulkan. Tapi caranya mengabulkan ada sama. Jadi nang kayak kita juga. Bah minta duit. Nah kita lihat oh anak kita ini pina panas-panas awaknya harus diberi duit. Beri wadai aja sudah. Nah wadai nyaman benar. Kenapa ya diberi wadai makanya minta duit. Oh kita tahu awaknya pina panas-panas. Nah pina bengusan kayak aku nah. Jangan diberi duit. Tukarakan julungannya wadai aja sudah. Nah jadi pasti wadah itu kada menggaringi lawan inya. Nah kayak itu tak kita minta duit Allah Taala duit. Orang ini jadi Allah Taala berikan kesehatan aja. Orangnya pernah kada nyaman waktunya ke bahasa kita. Nah diberikan Allah kita kesehatan. Nah kayak itu tak. Dan barangkali pula masih belum sampai waktunya. Nah boleh juga Allah Taala waktunya kada tentu ditunda Tuhan karena dia berbuat sesuatu itu menurut apa yang dikehendakinya. Jadi Allah Taala itu berbuat menurut kehendak Allah Taala, bukan kehendak kita. Namun Allah Taala kehendak kita minta duit, beri duit, minta baras, beri baras. Oh itu Allah Taala istilahnya ya apa caranya oleh kita tuh kehendak kita kada mau lah. Kita juga tuh kehendak kurang mau lah. Jadi kita menurut kehendak kita juga. Nah, beri banyak kah, beri sedikit kah, beri apa yang dipinta kah, itu kita. Baik, selanjutnya. Mata ja'ala ka fi dhahiri mumtasilan li amrihi warzaqaka fil batin danil al-istislam li qahrihi faqad a'zamaka. Alhamdulillah. Manakala dijadikannya engkau pada zahir menjunjung perintahnya dan diberinya rezeki engkau pada batin menyerah bagi kuasanya, maka sungguh besar pemberiannya atasmu. Inilah dua perkara yang mesti pada menetapi ubudiyah bagi Tuhan. Maka siapa yang ditunjuki Allah atas keduanya itu serta dimudahkannya mendirikan dan memelihara hukum-hukum dan adabnya, maka dia telah mendapat nikmat yang besar daripada Tuhannya. Nah, jadi kena kita berikilah manakala jar bahasa bari itulah jar bahasa kita apabila dijadikannya engkau kita dijadikan Tuhan pada zahir menjunjung perintahnya. Kita sembahyang, puasa, berzakat, berhaji, mengerjakan sembahyang sunat, mengerjakan puasa sunat dan sebagainya, menjunjung perintah. Dan diberinya rezeki, diberi Allah Taala rezeki, dapat rezeki duit, dapat rezeki baras, dapat rezeki itu. Nah, pada batin menyerah bagi kuasanya, lalu kita pulang berserah diri kepada Allah. Rezeki diberi, kemudian kita berserah diri kepada Allah lah, apapun terserah engkau ya Allah. Berikan sehatkah, dia berikan apakah terserah engkau, semuanya aku serahkan kepada engkau. Nah, inilah dua perkara yang mesti pada menetapi ubudiyah bagi Tuhanmu. Nah, jadi Allah Ta'ala memberi kita telah diberikan rezeki, diberi pada batin kita menyerah Allah Ta'ala, itu pemberian atas Allah. Dua perkara itu mesti pada menetapi ubudiyah. Jadi kita tuh beribadah, nah semuanya diberikan Allah. Nah, itu isalah tuh. Dikit lagi lah. Manakala dijadikannya engkau pada zahir menjunjung perintahnya dan diberinya rezeki kita, nah diberikan Allah rezeki. Nah, dan pada zahirnya kita menjunjung perintahnya, sembahyang, puasa, berzakat, apa aja perintah Allah kita gawe. Pada batin
menyerahkan pada batin kita pulang kita menyerahkan keseluruhan kuasanya kepada Allah. Aku tidak daya upaya, semuanya adalah kekuasaan Engkau. Aku tidak ada kemampuan. Semuanya Engkau. Ini dalam tahiyat kita antal muqaddimu antal makhirul la ilaha anta. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Inilah dua perkara yang mesti pada menetapi ubudiyah bagi Tuhan. Maka siapa-siapa yang ditunjuki Allah atas keduanya serta dimudahkannya pada mendirikannya dan melihara hukum-hukum dan adab-adabnya, maka dia telah mendapat nikmat yang besar daripada Tuhannya, karena dia telah menghimpuni ibadah zahir dan batin. Situ aja dulu lah. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita disehatkan badan, mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk kepentingan kita. Insyaallah minggu akan datang kita sambung dengan yang selanjutnya ini yaitu manakala mata ja'alaka fi zahiri al-minnah alaika, manakala dijadikannya engkau pada zahir menjunjung perintahnya dan diberinya rezeki engkau pada batin menyerah bagi kuasanya. Itu insyaallah minggu datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah salim dinna wa salim dinna wa salim qulubana wa salim tauhidana wa salim aswadana salimul muslimin wal muslimat min hadirin wal ghaibin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum